Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang Kabinet Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang ditunjuk presiden dan diresmikan pada tanggal 7 September tahun 1950, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1950 dan berakhir pada tanggal 21 Maret tahun 1951. Kabinet Natsir dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir. Pada tahun 1950 Indonesia memasuki masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang ditunjuk presiden dan diresmikan pada tanggal 7 September tahun 1950, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1950 dan berakhir pada tanggal 21 Maret tahun 1951. Kabinet Natsir dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir. Kabinet Natsir mendapat dukungan dari tokoh terkenal yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Mr. Asaat, Mr. Moh, Rum, Insiur Juanda, dan Sumitro Joyohadikusumo. Kabinet Natsir memiliki koalisi masyumi bersama Partai Nasional Indonesia. Pada awal pembentukan kabinet, PNI tidak dilibatkan. Hal tersebut yang menjadi penyebab partai yang didirikan Soekarno menjadi oposisi bersama PKI dan Murba. Sebenarnya bagaimana sejarah Kabinet Natsir? Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas dari tanggal 6 September tahun 1950 sampai tanggal 20 Maret tahun 1951. Muhammad Natsir dilantik secara resmi pada tanggal 7 September tahun 1950 di Istana Yogyakarta oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia. Pada masa kabinet ini terjadi pemberontakan-pemberontakan di seluruh Indonesia dan masalah keamanan dalam negeri, seperti Gerakan DITII, Gerakan Andi Aziz, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Perundingan-perundingan mengenai masalah Irian Barat juga telah dimulai tetapi menemui jalan buntu. Pada tanggal 22 Januari tahun 1951, Parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan menang, yang mengakibatkan Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 21 Maret tahun 1951. Sebab lainnya adalah diterimanya Hadikusumo yang mengusulkan pembubaran seluruh DPRD yang telah dibentuk. Menurut pemerintah, mosi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukum formal. Anggota, posisi, nama, asal partai, Perdana Menteri, Muhammad Natsir, Masyumi. Wakil Kepala Kementerian, Hamengkubuwono IX. Departemen Luar Negeri, Muhammad Rum, Masyumi. Kementerian Dalam Negeri, As-Saat. Kementerian Pertahanan, Dr. Abdul Halim. Kementerian Kehakiman, Wongsonegoro, Pir. Kementerian Informasi, Mapelo Pesi, Fraksi Demokratik. Menteri Keuangan, Syafruddin Prawiranegara, Masyumi. Kementerian Pertanian, Tandiono Manu, PSI. Kementerian Perdagangan dan Industri, Sumitro Joyohadikusumo, PSI. Kementerian Perhubungan, Juanda. Kementerian Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan, Herman Yohanes, Partai Indonesia Raya. Kementerian Tenaga Kerja, RP Suroso, Partai Indonesia Raya. Kementerian Sosial, Haryadi, Partai Katolik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bahdar Johan. Menteri Kesehatan, Dr. Yohanes Leimena, Partai Katolik. Kementerian Agama, Kiai Haji Wahid Hashim, Masyumi. Kementerian Negara, Harsono Cokroaminoto, PSII.
Sejarah pembentukan kabinet. Pada tanggal 20 Agustus tahun 1949, Presiden Soekarno menggunakan hak prerogatifnya dengan menunjuk Muhammad Natsir untuk menjadi susunan kabinet. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi dengan Partai Masyumi sebagai intinya. Akan tetapi, PNI tidak mendapat kedudukan dalam kabinet ini. Sebagian besar anggota partai ini terdiri dari orang-orang Partai Masyumi. Meskipun ada anggota non-partai dalam kabinet tersebut, kabinet ini merupakan tempat duduk tokoh-tokoh profesional yang terkenal, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Ir. Juanda dan Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo. Itulah sebabnya kabinet tersebut mendapat julukan Kabinet Zaken. Motif Natsir adalah untuk memimpin kabinet yang nasionalis dengan partai-partai koalisi sebagai anggotanya. Akan tetapi, hal itu tidak dapat terpenuhi karena terjadi perebutan kursi dalam kabinet antara PNI dan Partai Masyumi, yang menyebabkan ketidaksenangan dari pihak PNI dan kesulitan dalam mengajak PNI untuk bergabung dalam kabinetnya. Dalam hal ini, Natsir beralasan bahwa partainya memiliki hak lebih dibanding partai lain. Namun di sisi lain PNI tidak setuju karena bagi mereka semua partai berhak menduduki jabatan di kabinet. PNI menuntut agar orang dari partainya yang menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pendidikan. Setelah berunding, PNI bersedia menyerahkan jabatan Menteri Luar Negeri kepada Masyumi dan Menteri Pendidikan kepada partai lain dengan janji akan menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri. Namun, harapan untuk menduduki jabatan itu harus pupus setelah diputuskan bahwa Masyumi yang harus menduduki jabatan itu. PNI mengakui hal itu tidak adil mengingat jabatan Perdana Menteri sendiri sudah diisi oleh Masyumi. Selain dikritik oleh partai lain, Kabinet Natsir juga dikritik oleh partai intinya sendiri, Masyumi. Kritik tersebut ditujukan pada keputusan Kongres Desember tahun 1949 yang melarang Ketua Umum Partai menjadi menteri. Tujuan Kongres ini adalah untuk konsolidasi partai, tetapi diubah oleh Dewan Partai di Bogor pada 3–6 Juni tahun 1950 yang menyatakan sistem federal tidak dapat dipertahankan lagi. Agar tidak terlalu melanggar keputusan Kongres, Natsir dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Masyumi dan digantikan oleh Jusuf Wibisono. Janji pertama. Setelah disahkan dan dilantik pada tanggal 6 September tahun 1950, Kabinet Natsir baru dapat bekerja efektif setelah mendapat kepercayaan dan persetujuan atas program kerjanya dari DPR dalam sidangnya tanggal 25 Oktober tahun 1950, yaitu 118 suara setuju dan 73 suara menolak. Program kerja: 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Majelis Konstituante dalam waktu yang singkat. 2. Mewujudkan pemantapan dan kesempurnaan susunan pemerintahan. 3. Mengintensifkan usaha-usaha untuk mencapai keamanan dan perdamaian. 4. Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan ekonomi nasional yang sehat. 5. Membantu pembangunan perumahan rakyat dan memperluas usaha-usaha perdagangan untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat. 6. Meningkatkan pengorganisasian angkatan bersenjata dan pengembalian para mantan anggota Angkatan Darat dan gerilya ke dalam masyarakat. 7. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Pelaksanaan program Kabinet Natsir. Meskipun mendapat kepercayaan dan dukungan dari DPR, Kabinet Natsir tidak mampu menjalankan programnya dengan baik. DPR yang saat itu diketuai Sartono dari PNI lebih banyak berperan sebagai penentang daripada mitra pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program kabinet. Isu-isu pemilu. Salah satu program utama Kabinet Natsir adalah menyelenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Majelis Konstituante yang bertugas menyusun dan memberlakukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tetap sesuai dengan amanat Pasal 134 Undang-Undang Dasar Amerika Serikat tahun 1950. Untuk melaksanakan pemilihan umum tersebut, perlu ada pedoman yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, Kabinet Natsir melalui Menteri Kehakiman Bapak Wongsonegoro telah menyusun rancangan undang-undang tentang pemilihan umum.
Ketika Kabinet Natsir melalui Menteri Kehakiman menyerahkan rancangan Undang-Undang Pemilu kepada DPR pada bulan Februari tahun 1951 untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang agar dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan pemilu, DPR yang dipimpin oleh orang-orang PNI yang menjadi oposisi pemerintah, tidak segera membahasnya. Dengan tidak dibahasnya RUU Pemilu oleh DPR, maka rancangan undang-undang tersebut terabaikan dan tidak dapat disahkan menjadi undang-undang pemilu. Hal itu pula yang mengakibatkan pemilu tidak dapat diselenggarakan, karena tidak ada undang-undang yang mengatur pelaksanaannya. Masalah keamanan dalam negeri, mengenai gerilyawan bersenjata. Ketika Kabinet Natsir mengambil alih tanggung jawab pemerintahan Indonesia, masalah keamanan dalam negeri belum sepenuhnya pulih. Banyak kelompok bersenjata tersebar di seluruh Indonesia. Mereka memiliki senjata secara sah karena mereka merampasnya dari pasukan kolonial Jepang dan Belanda yang kemudian digunakan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada pengikut SM Kartosuwiryo yang menamakan dirinya DITII di Jawa Barat, ada kelompok komunis yang bernama Merapi Merbabu Kompleks, MMC, di Jawa Tengah, ada pengikut Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan dan Laskar Hari Liar di Sumatera Utara. Selama senjata yang masih ada belum ditertibkan, keamanan dalam negeri tidak terjamin. Republik Maluku Selatan, RMS, masalah lain yang menyangkut keamanan dalam negeri adalah adanya kelompok yang dengan tegas menyatakan diri merdeka dan tidak bergantung pada kekuatan Indonesia, yaitu RMS. Soumokil yang memproklamasikan Republik Maluku Selatan, RMS, di Ambon pada tanggal 25 April tahun 1950, yaitu Kabinet RIS, Muhammad Hatta. Pemerintah RIS telah berusaha membujuk RMS dengan mengutus Dr. Yohanes Leimena, seorang Republikan asal Ambon untuk berunding, tetapi gagal. Pada tanggal 14 Juli tahun 1950, RIS mengirimkan pasukan TNI yang dipimpin oleh Letkol Slamet Riyadi untuk menumpasnya. RMS didukung oleh para bekas KNIL, tentara zaman Belanda, yang cukup terlatih dan mampu bertahan. Ketika Kabinet RIS digantikan oleh Kabinet Natsir, pemberontakan RMS belum juga reda. Pada tanggal 11 November tahun 1950, pasukan TNI berhasil menduduki Benteng Veronica yang menjadi basis pertahanan RMS dan selanjutnya dapat menguasai penuh kota Ambon. Dilema Aceh. Masalah besar yang harus diselesaikan Natsir saat menjabat sebagai Perdana Menteri adalah tuntutan otonomi penuh bagi daerah Aceh. Masalah ini pun perlu penanganan khusus dan kehati-hatian. Masalah awalnya adalah adanya perubahan pemerintahan dari penyatuan menjadi kesatuan. Daerah Aceh dijadikan bagian dari Provinsi Sumatera Utara, padahal sebelumnya sejak Desember tahun 1949 Aceh telah menjadi provinsi tersendiri dengan status daerah istimewa, yaitu pada masa Kabinet Hatta II. Penyatuan kembali daerah Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara menimbulkan kekecewaan yang besar dan mendalam dari masyarakat Aceh. Mereka tidak terima dengan keputusan penggabungan tersebut dan menuntut pemulihan Provinsi Aceh. Perdana Menteri Natsir mengutus Menteri Dalam Negeri, Tan Asaat dan Menteri Keuangan, Tan Syafruddin Prawiranegara ke Aceh untuk merundingkan penyelesaian masalah ini. Akan tetapi, tidak tercapai kesepakatan. Selanjutnya, pada tanggal 27 November tahun 1950, Wakil Presiden Muhammad Hatta datang ke Aceh untuk menyampaikan pandangannya tentang otonomi daerah di gedung DPRD. Tetapi pidatonya ditentang keras sehingga ia harus kembali ke Jakarta keesokan harinya karena tidak memperoleh hasil. Tuntutan rakyat Aceh makin meningkat. Pada tanggal 22 Desember tahun 1950, berdasarkan keputusan Rapat Persatuan Ulama Seluruh Aceh, PUSA, Perdana Menteri Natsir menerima telegram dari Gubernur Militer Aceh yang berisi ancaman agar gubernur beserta seluruh utusan kantor mengundurkan diri dari jabatannya apabila selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun 1951 Aceh tidak dijadikan provinsi.
Natsir menjawab telegram tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya harus menunggu hingga dirinya datang ke Aceh. Akan tetapi, Natsir tidak dapat segera datang ke Aceh karena anak keduanya yang berusia 13 tahun, Abu Hanifah, mengalami kecelakaan saat bermain di kolam renang Manggarai hingga meninggal dunia. Pada tanggal 23 Januari tahun 1951, Natsir beserta rombongan berangkat ke Aceh. Malam harinya, diadakan pertemuan resmi yang dihadiri oleh 80 pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat Aceh, Tengku Muhammad Daud Bereh, Gubernur Militer Aceh dan tokoh Pusa. Sebagai pemimpin pertemuan, ia kembali menyampaikan keinginan dan tuntutan rakyat Aceh untuk memperoleh otonomi penuh. Dalam pidatonya, Natsir menjelaskan, pemerintah pusat tidak berkeberatan untuk memenuhi keinginan Aceh, hanya saja untuk pelaksanaannya perlu suatu undang-undang yang perlu dipersiapkan, kemudian diajukan ke DPR untuk disahkan. Pertanyaan pendidikan, gagasan Natsir tentang integrasi nasional tidak. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Tidak terbatas pada tata negara saja, tetapi juga pada bidang-bidang lain, salah satunya pendidikan. Natsir melihat salah satu masalah besar dalam sistem pendidikan saat itu adalah dualisme antara pendidikan agama dan sistem pendidikan umum. Secara struktural, sistem tersebut masing-masing berada di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Natsir berupaya menghapus dualisme tersebut, tetapi tidak dengan pendekatan struktural seperti penggabungan dua partai, melainkan dengan pendekatan dari sudut pandang pendidikan itu sendiri. Kabinet Natsir tampil sebagai penggerak proses konvergensi pendidikan umum dan pendidikan agama di Indonesia. Melalui kedua menterinya, Kabinet Natsir mengemukakan gagasan bahwa pendidikan agama harus dilengkapi dengan pendidikan agama dan pendidikan agama harus dilengkapi dengan pelajaran ilmu pengetahuan umum. Masalah ekonomi dan pembangunan, salah satu program yang dinilai baik oleh Kabinet Natsir adalah di bidang ekonomi dan pembangunan. Yang mendukung antara lain adalah dua orang ekonom Indonesia terkemuka saat itu, yaitu Syafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan dan Sumitro Joyohadikusumo sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Kabinet Natsir melihat bahwa Indonesia yang baru saja selesai dari perang untuk mempertahankan kemerdekaan tidak mudah untuk melakukan pembangunan dan pembangunan tidak dapat dilakukan dengan semangat romantisme kebangkitan nasional belaka. Untuk itu diperlukan kajian yang mendalam terhadap segala aspek, baik kelemahan maupun kekuatan, agar pembangunan dapat membuahkan hasil. Kabinet Natsir menugaskan perusahaan riset asal Amerika Serikat, J.C. White Engineering Corp. Untuk melakukan studi kelayakan pembentukan Badan Perancang Nasional, BPN. Perusahaan itu juga diminta untuk meneliti potensi ekonomi yang terdapat di Indonesia. Akan tetapi, karena Kabinet Natsir menjabat dalam waktu yang singkat, penelitian itu tidak dapat diselesaikan melainkan dilanjutkan oleh menteri kabinet lainnya. Kemudian, BPN yang dirancang Kabinet Natsir berkembang menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, yang sangat berperan dalam pembangunan Indonesia, terutama pada masa Orde Baru. Masalah Irian Barat, Kabinet Natsir mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Muhammad Rum ke sebuah konferensi tentang Irian Barat yang diselenggarakan di Den Haag pada tanggal 4 Desember tahun 1950. Namun konferensi tersebut gagal karena Belanda menolak mengembalikan kedaulatan atas Irian Barat kepada Indonesia. Perundingan yang menemui jalan buntu tersebut dilanjutkan kembali pada tanggal 13 sampai 16 Desember tahun 1950, setelah masing-masing delegasi berkonsultasi dengan pemerintah. Delegasi Indonesia mengusulkan 3 rumusan, yaitu 1. Penyerahan kedaulatan Irian Barat dilakukan kepada Indonesia. 2. Penyerahan pada waktu tertentu yaitu pada pertengahan tahun 1951. 3. Sebelum penyerahan diri dilakukan, terlebih dahulu diadakan konferensi guna menjaga berbagai kepentingan Belanda di Irian Barat.
Ketiga rumusan tersebut ditolak oleh Belanda sehingga perundingan kembali gagal. Melihat tidak ada niatan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia, Perdana Menteri Natsir menyatakan di hadapan DPR bahwa status Uni Belanda Indonesia perlu ditinjau ulang. Berbagai upaya yang terus digagas Kabinet Natsir dilanjutkan oleh menteri kabinet lainnya, namun mengalami nasib yang sama dari pihak Belanda yang ingin tetap menguasai wilayah Irian Barat. Prestasi, Rencana Sumitro. Rencana Sumitro merupakan program pembangunan ekonomi dan industri. Sasaran program ini adalah berkonsentrasi pada pembangunan industri dasar, seperti pabrik semen, percetakan, pabrik karung, dan pemintalan. Keberhasilan Rencana Sumitro berhasil mereorganisasi Bank Indonesia menjadi bank devisa pertama. Melaksanakan reorganisasi Bank Rakyat Indonesia sehingga dapat membantu kegiatan baru di bidang perdagangan dan produksi dalam negeri. Mendirikan bank baru, Bank Industri Negara, untuk membiayai pembangunan jangka panjang. Sekarang, bank ini bernama Bank Pembangunan Indonesia, BAPINDO. Dapat memberikan instruksi untuk mendirikan perusahaan baru dalam memajukan industri kecil di bidang pertanian seperti pengolahan kulit, pembuatan payung, batu bata, genteng dan keramik. Berhasil membangun industri menengah dan besar seperti percetakan, pabrik daur ulang permen karet, pabrik kertas, dan pabrik pupuk. Indonesia bergabung dengan PBB. Indonesia diterima sebagai anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950. Masalah, upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda gagal. Dalam pelaksanaan Rencana Sumitro, para pengusaha nasional diberi bantuan kredit namun disalahgunakan sehingga menyebabkan kabinet gagal mencapai target. Munculnya masalah keamanan dalam negeri, yaitu adanya pemberontakan di hampir seluruh wilayah Indonesia, misalnya, Gerakan Andi Aziz, Gerakan DITII, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Terlalu sering mengeluarkan undang-undang darurat yang malah mendapat respon negatif dari partai oposisi. Rontok, PNI tidak menyetujui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 tentang DPRD yang dianggap hanya menguntungkan Masyumi usulan Hadikusumo dari PNI tentang pembekuan dan pembubaran DPRD. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Ki Kak Kloy, tumbuh bersama. Kak Kloy.